Yakin nggak bisa ngelawan Paris Fernandes? Harus yakin lah. Seberapa yakin? Ini kepaksa, terpaksa, nantangin atau bagaimana sih modelnya sebenarnya? Akhirnya terpaksa sih, Dok. Bang, kalau lihat Paris Fernandes, apa lebihnya apa kurangnya? Lebih banyak bicara lah dia ya. Lebih banyak bicara, kurang literasi aja. Gitu sih. Maaf nih, Dok ya. Ini bukan cuma Paris Fernandes versus Rudy Golden Boy, ini HSS versus... Baku hantam sekalian, Dok. Iya. Sekalian. Kita kalau mau perang sekalian. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi sekalian saya bawa tim baku hantam. Gitu. Ada dendam apa, Bang? Kalau Paris Fernandes menang, Bang Rudy minta maaf dan mengatakan bahwa Paris Fernandes bukan CEO boneka. Menarik. Jangan lupa sebut nama saya, Bang. Siap. Bang Rudy Golden Boy. Siap, Dok. Wih, saya akuin abang berani sekali, Bang, datang ke podcast ini, Bang. Iya nih. Salah satu, kita recall di salah satu pemilik saham hari ini. Iya. Kan datang ke kandang musuh, Bang. Iya, biarin aja, Dok. Kalau abang mau minta saya dukung Bang Rudy, jelas nggak mungkin, Bang. Gak mungkin ya, Dok ya. Paham, saya paham. Nanti kayak kena marah, Bang. Siap. Maka yakinkan saya, kenapa Bang Rudy harus bisa menang di pertandingan itu, Bang? Iya. Kenapa, Bang? Karena kita seumuran. Kita akan melawan orang yang beda zaman ini, Dok. 85 juga? 85. 40 tahun? 40. Paris berapa sih? Berapa sih dia? 24 ya? Iya, beda zaman kita. Kita milenial berarti, Dok ya? Iya, gak salah tapi, Bang. Yakin gak bisa ngelawan Paris Fernandes? Harus yakin lah. Seberapa yakin? Ini kepaksa, terpaksa, nantangin atau bagaimana sih modelnya sebenarnya? Akhirnya terpaksa sih, Dok. Akhirnya terpaksa karena udah dari tahun lalu sebenarnya dia call out. Kurang lebihnya tim dia udah approach lah. Tim dokter lah. Udah approach dari tahun lalu, cuman saya nggak terlalu nanggepin. Karena waktu itu kaki lagi patah kan di sini kan. Jadi saya nggak terlalu nanggepin. Dan dia di beberapa konten juga masih nantangin, saya masih diemin. Ya akhirnya kemarin yang terakhir lah. Gitu. Jadi ini hitungannya terpaksa? Hitungannya terpaksa. Dan harus kita selesaikan, kalau enggak akan begitu terus. Akan begitu terus. Iya. Tapi berapa persen keyakinan Bang Rudy? Saya harus meyakinkan diri saya, jadi 100% harus menang. Kok terdengar tidak meyakinkan, Bang? Faktor U aja sih. Faktor U dong. Faktor U. Ya saya ngerasain beda lah dari, ya dokter tahu lah ya, di atas 30 kan ya manusia ada penurunan. Ya kayak hormon, otot, tulang, semua kan. Denyut nadi pun, jantung pun beda heart rate-nya. Gitu. Berasa sih, Dok. Oh gimana nih, belum tanding gini. Tapi saya yakin. Kemarin saya ketemu Anthony. Yeah. Beda loh, tapi Anthony bilang, wah tenang saja Richard, dia bilang. Apa? Martin mungkin lebih muda, dia bilang. Martin ya lawannya ya? Martin. Ya. Tapi saya lebih pengalaman dari dia, katanya. Iya. Penuh keyakinan sekali dia. Iya. Berarti dia lupa diri. Lupa diri dia, Dok. Tapi masih pede ya? Masih pede. Oke, langsung aja Bang. Kalau prediksi bagaimana? Prediksi. Target deh? Target saya bisa menang poin lah. Target saya menang poin. Saya nggak mau terlalu, wah bakal KO apa. Saya pasti nyari KO. Tapi saya usahain dia akan benar-benar bersusah payah lawan saya lah. Gitu, Dok. Menang poin? Ya, plan B-nya. Oke. That's plan B. Kalau menang TKO, berapa ronde Bang kira-kira? 2 atau 3 ronde lah. 2 atau 3 ronde saya akan coba cari. TKO kan Paris Fernandes. Siap. Total berapa ronde Bang? Ini ada pilihan sih dari Om Nelson. Katanya akan ada sabuk baru, sabuk influencer. Dan ini akan diinternasionalkan juga nantinya ke depannya. Dan kita yang pertama kali nanti. Rencananya 5 round. Karena ini sabuk influencer, jadi emang agak berbeda dikit untuk ronde dan waktunya, Dok. Oke, kenapa sabuk influencer? Kan Paris Fernandes juga petinju kan harusnya. Ya. Bang Rudy kan juga bukan murni influencer ya kita ngomong ya. Ya. Tentu saja kan dari baku hantam atlet juga ya. Ya. Ini lebih ke tinjunya sih, tinju influencer. Jadi ya sekarang kan saya juga sesudah pensiun itu kan lebih banyak konten ya, Dok ya. Ya jadi ya dimasukin ke influencer. Oke. Dan emang saya dari dulu sebagai aktivis olahraga juga lah kurang lebihnya gitu, Dok. Gitu. Bang kalau lihat Paris Fernandes, apa lebihnya apa kurangnya? Lebihnya
Lebih banyak bicara lah dia ya. Lebih banyak bicara, kurang literasi aja. Gitu sih. Maaf nih dok ya. Oh iya? Ya gitu lah. Kalau teknik ya bang? Kalau teknik? Teknik. Ya, kalau teknik dia udah makin bagus lah. Dok, udah makin baik, makin bagus. Ya fisik juga masih prima banget. Tapi itu bukan halangan buat saya ngalahin dia sih. Banyak nunduk bang mungkin. Bagus dia artinya dia ya jago lah ya dok ya. Oh itu gak apa-apa ya bang? Gak apa-apa. Gak apa-apa, bagus ya memang ya. Oke. Abang nonton semua pertandingan dia? Beberapa kali. Apa yang abang takutkan dari Paris Fernandes? Dia masih sangat lapar dan masih muda ya. Jadi mungkin dia punya stamina yang lebih baik, power yang lebih bagus. Itu aja sih. Gitu dok. Bang, tapi balik lagi kan ini kan umur ya bagaimana bang juga sudah seperti ini ya. Katanya abang juga ada patah kaki kemarin. Iya, ini masih pakai pen sih dok. Oh iya? Masih. Jadi kalau kemarin Anthony menjual kesedihan katanya lutut lah ya kan. Ya saya juga masih pakai pen. Jadi gak ada alasan buat dia menolak fight. Saya kan udah skakmat mereka semua. Tim dokter ya, udah saya skakmat semua tuh. Saya skakmat. Bang ini ada dendam apa sih sebenarnya HSS dengan baku hantam? Cerita ya bang, saya ini walaupun di Holy Wings bang ya, sebenarnya nggak tahu-tahu banget juga bang. Jadi kita tetap temenan aja ya bang. Siap. Ada dendam apa sih bang? Sampai akhirnya bukan cuma Paris Fernandes versus Rudy Golden Boy, ini HSS versus baku hantam sekalian dok. Iya. Sekalian. Kita kalau mau perang sekalian. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi sekalian saya bawa tim baku hantam. Gitu. Ada dendam apa bang? Awalnya kan dari CEO lawan CEO tuh yang dia nantang Celos. Ya kan, dari situ saya cuma menanggapi. Ya kan, ya dari situ dia kayaknya dendam. Dianggap saya ikut campur. Terusnya dia mengirim banyak sekali komen dan buzzer-buzzer lah. Ledek-ledek saya gitu kan. Saya jadinya kesel juga kan. Ya udah sekalian aja perang gitu. Kalau mau hancur sekalian. Kita recall di kandang musuh gitu. Oke. Tapi Bang Rudy memang ngomong Paris Fernandes CEO boneka. Yes. Kenapa Bang Rudy berpikir seperti itu? Ya karena CEO giveaway kan. Mana ada seorang CEO yang ya tiba-tiba langsung jadi CEO karena dia hanya seorang influencer atau content creator gitu kan. Ya itu kan bukan mengawali dari bawah istilahnya kan. Biasanya kan dari karyawan dulu, manajer ya kan, ya atau supervisor gitu. Baru dia jadi CEO, dia paham dulu semuanya. Gitu. Bener gak dok? Bener gak dok? Saya terlibat loh. Tapi penunjukan Paris Fernandes saya terlibat. Nah itu dia. Ini salah satu pelakunya guys. Kenapa dokter milih dia? Siapa yang lebih pantas dari Paris Fernandes? Menurut saya Paris tuh sebagai brand ambassador ya oke. Tapi sebagai CEO ya belum saatnya menurut saya. Banyak yang lebih punya visi misi menurut saya. Oke, kita diskusi ini ya. Kalau ini saya cukup terlibat lah. Walaupun nggak 100%. Tapi saya dilibatkan dalam salah satunya itu saranku. Pada waktu penunjukan Paris Fernandes as CEO. Sebenarnya kan Holy Wings ini kan banyak usahanya ya. Dari klub malam, restoran dan lain sebagainya. Termasuklah HSS ini kan hobinya si Ivan kan sebenarnya kan. Ivan jalaninnya bagus sekali. Cuma kan karena kesibukan dia sehingga dia pengen lepas dan ini bisa jalan sendiri pada waktu itu. Aku masih ingat kemarin kita pengen ngajakin collab dengan si Celos kemarin. Cuma nggak ketemu, nggak match ya kan. Setelah nggak match, aku langsung ngomong dengan Ivan. Menurutku CEO terbaik pengganti Ivan, aku bilang adalah Paris Fernandes. Ini sempurna aku bilang karena dia petinju yang dikenal di semua Indonesia. Terkenal, fame-nya dapat. Hobi konten, gue bilang dari semua arah dapat, gue bilang kan. Anaknya juga humble, mudah diajak diskusi, tidak arogan dan mudah dibentuk, gue bilang. Enak bisa ngasih dia ruang. Yang sulit ini kan kalau anak itu sudah terlalu jadi juga ya, akan banyak keributan terjadi di dalam juga kan karena HSS sudah jadi ya. Sehingga gue bilang boleh rekrut anak ini, taruh jadi CEO, tapi memang butuh pengalaman, butuh waktu dia untuk ngecun. Untuk jadi sesuatu di situ. Tapi aku yakin tidak ada yang lebih baik dari dia. Karena kan kita punya saingan juga Beyond ya. Beyondnya punya si Celos, ya kan. Kalau kita mau apple to apple ya harus Paris Fernandes. Ya kalau kita nyamain sama Celos yes. Sebagai content creator, follower mereka juga banyak ya kan. Aku pikir gak ada yang lebih tepat daripada dia. Menurut Bang Rudy? Menurut saya sebagai brand ambassador sih. Tidak sebagai CEO.
Makanya di sini saya akan bertugas melatih Faliz Fernandes menjadi CEO yang bagus. Siap. Apa kurangnya dia sebagai CEO coba? Visi misinya masih terlalu ngikutin Beyond banget ya. Contohnya apa yang Beyond lakukan, malah sosial media Holywing yang kayak mengambil kontennya. Lalu juga kemarin sempat ada kayak memboikot Ajis KJ, ya kan? Ya caranya kurang mantap lah, kurang epic lah, kurang kreatif lah. Gak apa-apa dok, gak usah menyalahkan diri dokter lah. Bang, aku pengen tahu sih sebenarnya. Ini kalau ini aku beneran gak tahu ya. Apa sih yang terjadi? Kayaknya kalau aku lihat kayaknya ada sedikit pergesekan ya antara promotor tinju. Padahal sebenarnya ini sama-sama pengen majuin dunia tinju ya. Tapi kayaknya kalau aku ngeliat nih kayak ada sesuatu. Apa sih yang real benar-benar terjadi dari promotor-promotor tinju ini? Kenapa kayak ada yang blok-blokan, ada yang satu sama lain gak suka, bahkan ada yang call out satu sama lain juga, menyatakan benar-benar ketidaksukaannya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Ini aku beneran nggak tahu ya. Siap. Ya satu pasti bisnis juga ya dok ya. Satu ada yang ingin monopoli, satu lagi ada yang kurang etika, dan satu lagi kadang mereka suka berebut fighter juga dok. Sekarang ini fighter lagi sangat-sangat langka ya. Karena banyak sekali promotor sekarang yang baru-baru nih. Jadi banyak fighter nih diperebutkan. Dan bahkan mereka ya boikot-boikotan juga gitu. Atau kalau kamu main di sana kita akan blacklist. Seperti itu juga. Intinya sih bisnis juga sih dok. Aku ada dengar sih seperti itu. Tapi itu sebenarnya bagus gak sih? Kita ngobrol kacamata individu aja ya. Menurut Bang Rudi? Kalau untuk fighternya tidak bagus. Kurang bagus kalau buat fighter. Tapi kalau kita monopoli secara sisi bisnis ya bagus. Karena dia hanya akan bermain di acara kita aja gitu kan. Ya, kalau saya sih jujur aja karena saya emang mau ngembangin combat sport. Ya saya bebas. Fighter mau main di mana aja saya bantu. Saya juga ada link ke Malaysia, ke Jepang. Saya kasih. Cuman kadang emang dari beberapa promotion yang besar ini. Ya memainkan cara yang kurang epic lah ya. Siapa itu Bang? Gak enak lah. Ya gitu dok. Bukan tim dokter lah, tenang aja. Oke, terima kasih Bang jawabannya. Siap. Iya. Lebih ke bisnis lah pasti dok. Saya ada dengar sih, kan tadinya tujuannya pengen memajukan combat sport, lalu jadi kompetisi bisnis, saling blokir. Kalau kamu main di tempatku, nggak boleh main di sana. Akhirnya kan terjadi pergesekan. Jadi seperti ini, jadi individu ya jadinya ya. Jadinya menghambat nggak sih sebenarnya itu Pak? Menghambat, pasti menghambat dok. Saya juga jadi susah juga nyari fighter ya kan karena ini sudah diakuisisi nih oleh tim manajemen A oleh B, jadi susah. Harga fighter pun jadi naik, apalagi kalau sudah main di ya beberapa promotor tertentu ya. Wah fighter jadi harganya tinggi sekali dok, luar biasa. Gak masuk akal lagi akhirnya. Sudah susah sih. Oh karena sudah cukup sukses dan gede, jadi dia berani bayar mahal. Iya. Jadi kita kadang yang fighter, promotor-promotor yang lain yang masih baru, wah mencari fighter yang bagus tuh harus merogoh kocek yang sangat besar sekali. Persaingan juga jadi nggak begitu sehat lagi sekarang. Ya, udah agak susah sih. Nyari fighter bagus, harga yang oke gitu. Nggak bisa duduk sama-sama kan antar CEO kayak gitu? Kalau saya pengen seperti itu sih dok. Tapi temenan gak sih sebenarnya? Sama siapa nih? Iya antar CEO lah kita bilang. Aku nggak mau spesifik lah. Iya. Podcast ini Bang, tahun ini tidak ada keributan satupun Mas. Jangan dimulai ya Bang. Siap. Harusnya sih ya kita berteman ya dok ya. Kita majukan ya. Kenal gak? Dengan siapa nih? Ya teman-teman lah. Selos, kenal lah. Saya sama Celos dekat sih. Knockout. Dekat sih. Knockout, Sultan baru kenal kemarin. Orangnya juga asik kok. Nggak bisa duduk bareng gitu. Ya udah kita bagi kue sama-sama. Belum tuh. Belum pernah ada kayaknya. Belum dok. Bukan Bang Rudi dituakan, mungkin bisa memulai. Saya dituakan tapi saya di call out oleh tim Anda dok. Bang, tapi kalau baku hantam sendiri itu bukan tinju ya? Kita semua bela diri sih dok. Semuanya ada. Jadi berantem aja ya? Kita ada 3 rules. Yang satu yang suka pukul-pukulan kita namanya baku pukul. Itu tinju yang versi bebas dok. Jadi boleh spinning back fist, boleh superman punch. Yang kedua itu yang only stand up. Kalau sekarang orang tahunya kan ada yang kick striking. Kita namanya ultimate striking. Oke. Jadi benar-benar kayak gabungan silat, muay thai, karate,
boleh. Sapuan boleh. Cleans knee boleh. Yang ketiga tuh MMA tapi tanpa kuncian. Karena saya lihat di Indonesia ini masyarakatnya sudah kurang begitu suka dengan MMA atau kuncian ya. Kadang baru mulai, dipeluk, dikunci, selesai. Dan gak seru. Kita mau taunya orang berantem itu kan pukul-pukulan, injek, tendang, ya kan dengkul, itu dia. Gitu. Dan kita ada 2-on-2, ada 3-on-3. Gitu. Ya aku pernah lihat Bang Rudi lawan 3 orang ya kemarin. 1 lawan 3. Itu 3-nya preman. 3-nya ya gangster gitu. Tapi pas di ring gak kelihatan kayak preman ya Bang? Ya seperti itulah. Tapi berat-berat itu. Dan mereka saya kasih waktu 1 bulan waktu itu untuk berlatih. Oh itu sudah dikasih waktu untuk 1 bulan dikasih untuk waktu berlatih. Jadi bedanya kalau misalnya HSS kan tinju, kalau baku hantam itu berantem ya di depan ring ya pokoknya ya? Pokoknya ya segala jenis combat atau fight bisa di situ. Silat pun kita ada silat combat namanya. 1 lawan 3 boleh, 1 lawan 2 boleh, 1 lawan 1 juga boleh. Ada 2-on-2 juga, 3-on-3 ada. Dengan rules yang lebih ini ya, lebih lowong ya? Yes. Jadi banyak sekali larangan-larangan yang kita buang. Gitu. Nah akhirnya ini kan ke tinju ya? Lawan Perez Fernandez tinju atau? Tinju Tinju ya? Yes. Itu mengurangi kemampuan Bang Rudi atau bagaimana? Sangat. Karena emang saya tidak berbakat di bidang tinju lah kalau saya bilang. Jadi itu alasan atau bagaimana Bang? Bisa juga. Tapi ini challenge lah dok. Ini jadi suatu tantangan buat saya. Jadi saya harus melatih tinju saya, fokus ke tinju gitu. Dan selama ini kalau orang ngajak sparring emang sparringnya tinju mulu gitu loh. Gak mau ada yang tendangan, gak mau MMA. Ya udah, jadi saya harus belajar tinju sekarang. Ini kayak gimana sih? Aku sampai tengah podcastnya aku merasa kurang percaya diri Bang Rudinya. Saya? Ya, ini kurang percaya diri atau humble sebenarnya? Sebenarnya merendah untuk meroket sih. Kita gak mau sombong-sombong dok. Gitu dok. Ada komitmen, kalau menang kayak gimana Bang? Kalau menang? Kalau menang ya... Nazarnya Bang? Untuk buzzernya? Nazar. Oh nazarnya? Apa ya, aduh saya belum kepikiran nih dok. Wah, kepikiran kalah nih Bang Bade. Kalau menang ya, yang pasti saya akan meminta Holy Wing, kalau saya butuh tempat, Baku Hantam akan main di Holy Wing. Kalau butuh tempat. Nanti saya palak ke Bro Ipan. Itu dulu sih. Mudah sih Bang itu. Gampang itu ya? Mudah. Ivan itu kan sangat terbuka sih. Aku udah dengarnya terbuka, apalagi Ivan aku pikir. Iya. Sama kita waktu itu udah sempat ada omongan sih. Kalau Baku Hantam menang, logo Instagram dan sosial media Holy Wing adalah logo Baku Hantam. Saya sempat tantang begitu. Terus apa kata Ivan? Boleh juga katanya. Oh yuk kita taruhan. Kalau kalah? Kalau kalah ya balik. HSS di logo Baku Hantam. Oh gitu. Gitu. Kalau kalah gimana Pak? Kalau kalah ini ya. harga diri juga Bang. Ya itu ya. Ya legasi ini juga sih. Brand ya? Brand. Seperti saya bilang cacing atau naga dok. Ya, tapi kalau menang ya luar biasa. Karena kita udah ngebanyak ngepur kan. Usia, rules, main di kandang lawan. Lagi cedera. Ya wes. Gimana dok? Benar gak? Kalau menang ya naga banget itu. Ya kan? Ini timnya lawannya berapa orang? Abis ini ada siapa lagi? Selain Bang Rudi dengan Perez Fernandez siapa lagi nih? Atau nih England dengan Martin? Martin. Oke. Nelson Yahya. Terusnya Ari Sofyan sama Larry Siwu. Brando Manana dengan Gideon Manurung. Ahmad Sofyan sama Wayan. Lalu David Leonardo sama Rizal Zulmi. Siapa lagi? Satu lagi edit. Siapa lagi? 8 pertandingan berarti ya? 8 pertandingan. 8 pertandingan. Dari 8 ini berapa keyakinan menang Bang? 6 atau 7. Wow. Anda sangat percaya diri ya? Satu yang kalah itu Bang Rudi ya? Tadi saya merendah katanya gak percaya diri. Sekarang saya pede salah lagi. Saya bingung jadi podcastnya nih. Ya ini kan podcast musuh. Siap. Ya juga ya. Siap. 6 tapi 7 menang. Satu yang kalah Bang Rudi Bang? Enggak. Bukan. Saya menang. Saya masuk menang. Saya masuk menang ya. Masuk menang ya. Kalau ternyata kalah semua Bang? Ya sedih aja dok.
Jangan ditanya lagi dok lah, nanti aja ya. Bayangin aja sedih dok. Karena ini brand dengan brand ya bang ya. Iya. Tapi berani juga ya bang ya tandingin brand dengan brand kayak gitu ya. Ya karena saya pikir kalau saya sendiri kayaknya keenakan HSS-nya nih. Jadi kalau misalkan menang masih ada kurang puas. Tapi kalau udah saya bawa tim, otomatis brand saya juga jadi naik juga kan. Baku hantamnya gitu. Ya minimal naik juga lah baku hantam. Gitu. Oke. Bang, kalau misalnya menang lah ya kita ngomongnya. Atau salah satu di antara ini menang. HSS atau baku hantam menang. Secara baku brand hantam. Ya? Menang, ya. Gimana terus? Secara brand salah satu menang. Terus acara ini cukup berhasil. Brand mana yang mau ditantang habis ini Bang? Menarik juga. Belum tahu dok lah. Belum tahu dok. Sudah ada di mulut nih bang, tinggal ngomong doang bang. Tinggal di call out bang. Ya satu ya. Iya. Soalnya fighter baku hantam banyak main juga di yang satu lagi. Gitu dok. Jadi masih CS lah. Masih CS dok. Gitu. Apa mau rematch lagi? Misalkan HSS masih penasaran ya boleh juga ya kan. Boleh. Kalau siapa nih? Kalau abang menang? Iya kan HSS kalah, udah pasti kalah nih, ya kan. Terus masih penasaran, ya why not? Kita gas lagi. Boleh juga. Kalau kalah? HSS? Enggak, kalau kalah baku hantam. Kayaknya susah ya itu ya. Susah sih dok itu dok. Kenapa? Serendah itu kah? Enggak serendah itu dok. Kinerja timku? Saya yakin, nggak tahu kenapa saya yakin baku hantam bisa menang. Ya udah itu aja dok yang. Kenapa? Boleh sebagai ini ya, sebagai ahli ya, sebagai apa yang kurangnya dari tim HSS? Biar aku juga jadi masukan. Kurang ya? Kurang literasi CEO-nya. Apalagi ya? Kurang banyak fighter aja dan dia kan baru mulai ada kickboxing nih. Jadi selama ini selalu boxing dan banyak orang yang kurang interest juga karena sekarang lagi rame main kaki juga kan. Itu oke, sekarang udah mulai berkembang. Ya bagus, berarti saya udah membawa banyak ilmu lah buat CEO-nya HSS ya kan. Apalagi secara show sih sudah lumayan sih dok. Tinggal kemasannya aja sih. Ya itu ada kick striking, ada kickboxing. Itu udah menarik sih dok. Nanti dibiaya konsul ya. Kalau dokter pernah nonton baku hantam secara langsung, dokter akan ngerasain gila ini fightnya seru banget. Lebih seru dari dokter nonton tinju, hati-hati tinju biasa nih meskipun dia punya nama. Itu saya jamin. Oh iya? Yes. Tapi jarang kelihatan ya? Jarang kelihatan, karena emang kita ada sistemnya kayak underground. Ketenarannya kalah tenar dengan yang samping-samping ya? Kalau ngomongin viewers ya, ya mohon maaf nih, kalau sama SN sih kita lebih di atasnya. Banyak dok, bahkan sampai 30 juta view kita ada. Oh iya? Iya. Dan rata-rata yang atlet-atlet biasa aja yang gak jelas nih, di YouTube saya itu bisa 500 ribu yang nonton. Kenapa? Orang asik niatnya berantemnya tanpa terlalu banyak ini kali ya? Rules-nya menarik, konsepnya kemarin konsep street fight. Jadi beda. Konsep street fight dok. Kita banyak sekali sub-subnya. Ada subnya street fight, ada yang silat combat, ada yang championship, itu beda-beda kita. Oh. Kemarin tuh yang street fight. Wah itu dok akan rasain sendiri serunya. Aku ada lihat sih, tapi potongan cuma ya, potongan di TikTok. Ya. Terutama Bang Rudi ngelawan 3 orang. Itu masih pakai ring kan? Wah kalau ini kita kayak di basement mall. Oh iya? Kita adain. Oh lebih ini ya? Di parkiran, di bengkel, kayak gitu dok. Oh, tapi bukannya baku hantam ada yang mempermasalahkan juga Bang. Jadi karena rules-nya jadi lebih longgar, jadi lebih bahaya untuk fighternya juga. Jadi ini edukasi nih dok ya. Kadang orang berpikir dengan glove tinju, sarung tinju, wah itu jauh lebih aman. Padahal kan enggak. Padahal kan getaran otaknya lebih berasa pakai sarung tinju. Itu memberikan rasa safety yang palsu. Ya kan? Kita juga bisa mukul sekuat tenaga dengan glove tinju. Tapi enggak kalau kita pakai glove MMA. Kita masih agak ngeri-ngeri mukul. Dan dipukul pun agak ngeri pakai glove MMA kan. Kalau pakai glove tinju orang masih menerima, masih ada busanya tebel. Tapi benturan ke dalam otaknya itu lebih bahaya. That's why lebih banyak orang mati di tinju, betul, dibanding di MMA. Gitu. MMA kurang bebas apa?
Tapi jarang ada yang mati gitu. Kecuali kayak dehidrasi, pas lagi dia weight in, ada itu semua bela diri lah. Oh, justru sebenarnya menurut Bang Rudi lebih aman sebenarnya. Ya sama kayak headguard dan juga pakai glove tinju. Orang berasa kayak wah ini aman banget. Tapi enggak, itu sebaliknya sebenarnya. Bahkan sekarang Olimpiade pun enggak pakai headguard. Cuman ya di Indonesia ini masih awam ya, masih banyak yang berpikir wah ini enggak safety banget. Penggunaan headguard itu justru jadi lebih... Iya, rasa safety yang palsu itu. Jadi dia karena pakai headguard, kepukul aja gak apa-apa. Tapi kebenturan otak terus berasa. Oh. Bahkan tinju sampai 12 ronde dipukul kepalanya. Dibandingkan kayak kita main Muay Thai, tendang kaki, tendang badan. Jadi targetnya gak cuma kepala aja. Oh. Gitu dong, edukasinya. Oke. Tapi kemarin sampai main sampai patah kaki juga, Bang. Iya. Itu yang patah apa? Ini. Metatarsal ya? Metatarsalnya. Metatarsal. Karena nendang kena siku, kena dengkul, dan akumulasi pas latihan sih dok. Itu berasa? Berasa pas ronde 2. Kata saya linu banget nih. Oh, tapi orang nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena metatarsal yang patah. Metatarsal, iya. Udah sakit banget sih. Nendang ya sebenarnya udah sakit dok, cuman saya paksain. Masih tendang juga? Masih. Oh, kalau patah kayak gitu masih bisa tendang juga ya? Ya waktu itu ya, karena saya emang biasa kalau main kuat tenaga nendangnya. Jadi kalau masih sakit-sakit udah mulai nggak sakit tendang lagi gitu. Bang, kalau baku hantam gini kayak gimana sih? Ini pemilihannya hobi berantem atau bagaimana? Kita kan ada audisi juga. Nah itu biasanya yang pada hobi-hobi berantem. Barber, ya. Preman-preman? Barista, ada preman, ada security. Ada juga atlet-atlet baru gitu. Ada audisinya juga tuh dok. Jadi disalurkan ya? Disalurkan. Daripada mereka gebukin orang ya? Ya. Dan kita ada atlet-atlet profesional juga. Dan yang bagus-bagus kita akan kirim ke Malaysia dan juga ke Jepang. Emang ini ada ini ya? Baku hantam ini ada... Apa? Federasinya ya? Saya bikin sendiri, Aoki namanya. Oh ini baru berarti? Kurang lebihnya apa yang saya lakukan ya diikuti oleh Celos juga. Mau gak mau ya kan. Contoh Celos bikin UCC kan. Saya bikin Aoki sebelumnya. Karena untuk menghindari politik-politik dalam dunia olahraga ini. Dan diikuti juga oleh Celos dengan UCC. Maksudnya apa itu Bang? Politik dalam olahraga ini? Contoh kayak kemarin di kickboxing ada dualisme. Ajis lawan KKJ. Ajis membawa Wako dan KKJ. Dan iskanya, bionnya itu pakai iska. Dan mereka ini bertentangan. Jadi nggak bisa, atlet saya nggak bisa dimainkan di situ. Ya kan? Karena mereka berkelahi lah istilahnya. Kayak gitu dong. Makanya saya bikin asosiasi sendiri. Aoki namanya. Oh. Dan Celos akhirnya bikin juga UCC. Oke. Ya sama seperti itu. Gitu dok. Ternyata ada politik ya dalam olahraga? Wah banyak dok. Saya jadi atlet pun udah capek lah jadi korban. Korupsi, politik. Oh ya? Nggak digaji, ya. Makanya sampai sekarang saya masih memperjuangkan atlet ya karena saya ngerasain jadi atlet di Indonesia tuh menderitanya luar biasa. Coba Bang, kasih kami yang di rumah ini paham. Ya. Seberapa berat kelam, ya abang kan jalanin dari dulu ya. Ya. Dari tidak seksi, sekarang mulai ditonton orang, udah dilirik orang ya. Sekelam dan seberat apa sih? Dan masalahnya ada di mana sih dunia tinju ini? Dan sekarang tantangannya apa? Sangat kelam sih. Kalau saya punya cerita ya, contoh kayak saya dikirim ke Thailand, tapi kita nggak ada uang saku, kita tinggal di Sasana, kita makan cuma sop tulang ayam, kita tinggal di bedeng, pinggir kali, tidur pun kita nggak bisa, banyak serangga. Yang kirim siapa? Dari organisasi di Indonesia. Oh federasi? Federasi di Indonesia. Kirim? Ya. Tapi fasilitas? Nggak ada. Atlet-atlet semua menderita waktu itu. Saya sampai harus, ya kan saya punya Golden Camp juga. Itu sampai bangkrut kita. Karena saya tinggalin, saya demi, mau jadi atlet nasional nih, demi. Tapi nggak digaji. Kita 6 bulan waktu itu dok. Gaji saya cuman keluar 4 juta. 6 bulan. 6 bulan itu? 6 bulan dok. Ini mewakili Indonesia? Indonesia dok. Kejuaraan dunia apa, kita cuman dikasih berapa? $100 itu untuk kita 2 bulan di Thailand. Makan apa? Ini real ya? Real, ya saya udah ngalamin. Tapi kan kalau, mohon maaf ya, bola kaki aja dikasih Rolex gitu kan? Berat, bela diri berat. Oh enggak semuanya artinya ya? Enggak, dan sampai sekarang masih banyak kok. Masih banyak kayak atlet dilecehkan secara seksual. Hah? Yes, lalu atlet juga ada yang dana sendiri, latihan, dan lain-lain. Jadi anggaran-anggaran ini dipotong.
oleh pengurus, oleh pelatih. Atletnya jadi karena emang benar-benar cinta aja gitu loh. Dia tetap di situ. Sampai sekarang masih. Banyak sekali atlet-atlet dari Jawa Timur, Jawa Barat datang ke tempat saya untuk curhat. Banyak dok. Dilecehkan secara seksual tuh gimana bang? Waduh. Ada yang digrepe-grepe sama pengurus pelatihnya gitu. Ini ada yang lagi rame kemarin. Karena saya lagi sibuk aja mau tanding. Saya gak suarakan. Saya gak mau buang-buang energi dulu gitu. Banyak. Wah kalau begitu itu dong yang menghambat combat sport. Ya. Padahal kita punya atlet bagus-bagus. Oh ya? Ya, cuma kita punya fasilitas negaranya kurang, anggarannya selalu dimakan terus sama pengurus, pelatihnya juga kurang. Ya, jadi itu yang menghambat sih dok, sampai sekarang. Bagian kita atlet menyuarakan, wah kita malah diserang oleh kepala-kepala organisasi di tiap daerahnya nih. Mereka jadi sekongkol. Jadi kalau ada yang bersuara, mereka akan sikat. Nggak senang, keluar gitu. Sampai sekarang kan begitu dok. Oh. Jadi. Apa ini alasannya bang? Ini ajarin saya ya. Apa ini alasannya akhirnya ada HSS, ada Beyond, ada Super Knockout gitu kan. Kan kita ngelihat ini kan jadi lebih berjaya di Indonesia dibandingkan atlet-atlet kita sendiri di kancah dunia. Kayak seolah-olah itu pertandingannya itu menjadi pertandingan liga di antara kita. Dibandingkan dengan prestasi kita keluar. Apakah itu karena sudah capek semuanya akhirnya buat sendiri aja? Akhirnya kayak istilah kita sebutnya swasta deh ya. Nah, swasta ini lebih mensupport atlet, memberikan exposure, uang yang lebih jelas. Gitu. Seperti itu sih dok. Oh akhirnya jadi seperti sekarang ya? Ya makanya harusnya sih pemerintah melek ya. Kalau pemerintahnya bener nih ya ngelihat combat sport Indonesia lagi maju banget nih. Harusnya kita punya program apa nih? Ya kan, untuk majuin combat sport. Gitu. Cuman kurang dilirik sih olahraga di Indonesia ini dok. Combat sport? Lebih ke anggaran semua sih, nyari anggaran doang. Ini bener, dari dulu. Makanya saya pensiun sampai 3 kali dok. Pensiun bisa 3 kali? Iya. Ini batal lagi pensiun lagi. Batal lagi nih makanya saya. Kenapa bang? Kurang uang atau bagaimana bang? Dulu ya karena ya seperti itu, karena banyak dikorupsi, uangnya kecil dok. Sekali tanding kadang cuma 2 juta, kadang nggak digaji. Ya akhirnya saya pensiun. Kan saya beberapa bela diri dok ya. Kickboxing dulu atau Muay Thai Pro. Lalu yang amatirnya saya udah juga pensiun. MMA juga saya akhirnya pensiun. Terus main lagi di Beyond kemarin. Kalau dibilang pensiun berarti 4, saya udah 4 kali nih. 4 kali. Abang sih ngomong pensiun terus. Kayaknya emang takdir saya tuh sebagai fighter nih. Gak boleh habis pensiun kurang duit masuk lagi. Gak gitu juga dong. Gitu dong. Iya. Tapi ini kan kalau dari cerita Bang Rudi tadi kan, wah sisi gelapnya. Sisi gelap ya. Betapa susah kita, fighter-fighter kita, karena tidak disupport ya oleh pemerintah, kekurangan anggaran dan sebagainya. Akhirnya tumbuh swasta nih. Sekarang swasta berawal dari HSS ya. Pertama kali HSS, boom, besar. Lalu setelah HSS muncul saingan kedua, muncul saingan ketiga. Kita bisa bilang ya ada 2 grup besar lah ya. Yang pemodal besar. Yang mungkin cukup jenius lah ya sama-sama. Tapi mulai dari titik bawah ke tengah, mulai ke atas nih ada masalah nih. Masalah yang tadi kita bicarakan tadi. Selalu seperti itu emang. Mulai blocking, ada egoisme, ada yang, wah kalau sudah tanding sini nih, lu gak boleh kesana nih, fighter kami nih, gitu kan. Yang di sebelah sana juga menanggapin, ya gak mungkin dong tanggapin, ya sudah kalian boleh di sana, sini boleh. Akhirnya kan sama-sama ada egoisme tertentu juga ya. Dan akhirnya jadi dari jelek, cukup bagus jadi. Begitu kenal duit, keluarga aja bisa berantem dok. Iya kan dok, begitu ada duit ya udah disitulah ada pertengkaran. Ini belum ke atas lagi bang, makin ke atas kayaknya makin ini lagi. Kayak gimana bang kalau Bang Rudi ngelihatnya? Apakah lebih bagus di bawah aja? Jangan dong, sebenarnya ini udah bagus dok. Tapi ya sudahlah, kalau emang maunya caranya ya dengan ada persaingan seperti itu ya udah berkreasi sendiri aja dok. Tetap memberikan ciri khas sendiri, program sendiri, udah maju aja terus gitu. Kalau emang nggak bisa didamaikan gitu ya udah, show must go on, gimana dok? Nggak mungkin kita turunin lagi kan? Ini sudah bagus banget sih.
Oh ini sudah, tapi ini tetap lebih baik daripada. Lebih baik dok. Karena saat kita udah kecewa dengan pemerintah, dengan organisasi-organisasinya, federasinya, ya swasta ini yang benar-benar memberikan hasil. Baik itu exposure, uang, dan lain-lain. Gitu. Bang, kalau kita lihat petinju sekarang ya, aku jujur ya, aku nggak banyak tahu petinju ya. Ya. Tapi Paris Fernandes ada bilang, wah kita punya petinju banyak yang bagus-bagus. Ya. Bahkan kita punya siap untuk internasional, dia bilang seperti itu ya. Dibandingkan dengan di tempat lain, katanya dengan promotor lain, sebenarnya kita lebih siap untuk tinju beneran, dia bilang. Tapi somehow aku cerita dengan dia itu kan kita namanya bisnis ya. Bisnis itu kadang-kadang tuh yang tinju kagak terkenal siapa yang mau nonton. Iya. Bahkan kalah sama anak jalanan yang saya tandingin. Exposure ya. Kadang-kadang butuh gimmick, butuh cerita, butuh digoreng. Yes. Butuh ya something ya. Yang sudah dikumpulkan sudah dari lama untuk viewers ya. Yeah. Dan akhirnya itu bisa gendong yang lain. Tapi kalau dilihat kayak gini, sedih gak sebenarnya Bang Jo? Bahwa ini tinju jadi kayak tinju antar viewers, jadi artis lawan artis ya, atau selebgram lawan selebgram, bukan real fighter. Ya kalau di luar negeri kan kita lihat, sekarang kita nggak perlu gimmick yang lebay-lebay ya untuk menjual fight mereka gitu. Mereka sudah mengapresiasi lah orang-orangnya. Di Indonesia ini emang suka drama dok kayaknya dok. Dan itu yang dilakukan Paris ke saya juga kan drama. Dan berhasil juga dia drama. Tapi emang masyarakatnya demen drama dok, mau gimana. Saya dulu tanding, kalau kita real fighter nggak ada yang nonton kayaknya. Susah dok. Emang butuh gimmick sih. Emang harus butuh. Emang butuh. Tapi jangan lebay-lebay lah gimmicknya. Tetap kita ngejual fightnya. Jangan sampai fightnya pun gimmick nyata. Ya kan udah disetting. Itu lebih ngecewain lagi. Vicky Prasetyo versus Aldi Taher. Ya kurang lebih begitu kan. Jadinya Tapi pecah banget Bang itu Bang. Pecah ya. Pecah banget Bang. Aku aja masih ingat pertandingannya Bang. Buat entertain aja lah dok ya. Iya. Entertain aja sih. Arnold Purnomo, Code Blue. Itu benar-benar tidak disangka-sangka. Mungkin dia udah merasa menang kali dok ya. Jadi kecolongan akhirnya ronde 2. Wah itu sih shock sih. Asli. Nonton juga itu Bang? Nonton saya. Datang saya nonton. Meskipun dengan ring yang sangat meletoy gitu ya tali ring ya. Sayang banget sih. Ya saya juga nonton sih bahwa itu tinjunya sudah di atas angin sekali ya. Itu adalah HSS terakhir yang dimana HSS kayaknya trauma bikin yang besar-besar dok ya. Iya. Gimana dok? Apakah dok ikut mendanai? Saya sudah di dalam Holy Wings itu. Keluar juga spend juga di situ. Sudah sebagai ini kan sebagai pemilik kan. Iya. Kalau itu kan keuangannya kan grup kan aku nggak secara detail invest atau apa lagi karena itu as a group kan. Tapi memang itu acara yang cukup besar ya. Nah habis itu mungkin HSS lebih ke karena persaingan mungkin ya. Jadi akhirnya lebih ke pengen lebih cukup komersil juga lah sudah akhirnya. Yeah. Karena kan itu spend dananya besar sekali. Bisa di-spill gak dok? Saya yang tanya dokter kan. Kalau aku nggak salah itu habis nanti di bip ya. Kayaknya lebih lah dengar-dengar enggak? Iya kurang lebih kayak gitu. Lebih lah ya. Karena di grup tuh bilang, ayo semua datang, kita nikmatin sudah kita habiskan. Tempatnya aja kok nggak salah. Iya besar, tapi nggak balik. Artinya kan secinta itu loh. Yeah. ISS dengan combat sport dan pengen majuin combat sport. Karena kan memang harus bakar uang di awal, harus investasi di awal. Siap. Ternyata kan diikutin oleh beberapa promotor lain ya. Cuma ya mungkin kalau lebih harmonis lebih baik lah kali ya. Lebih harmonis. Mudah-mudahan sama-sama bisa membuka hati ya Bang ya. Ada harapan Bang? Iya sama. Mungkin habis saya kalahkan ASS ya kita kan semuanya harmonis ya. Gitu. Kenapa? Apa hubungannya? after this dok ya. Apa hubungannya nih Bang? Siap. Mungkin ya habis ini kita bisa saling ngobrol ya kan. Jadi harmonis setelah saya kalahkan. Ya, kita bisa membaur dengan yang lain juga gitu. Kita taruhan lah Bang. Apa kecil-kecilan aja lah Bang. Iya, apa nih? Kalau Aku Anta menang. Paris Fernandes menang kan saya tim Paris Bang. Iya. Kalau Paris Fernandes menang, Bang Rudi minta maaf dan mengatakan bahwa Paris Fernandes bukan CEO settingan.
bukan CEO boneka. Menarik. Jangan lupa sebut nama saya, Bang. Siap. Oke. Saya menepati janji dengan Dr. Richard. Oke, siap. Saya kalah. Saya minta maaf. Saya akuin Paris Fernandes bukan CEO boneka. Oke. Terus Ampun Dr. Richard. kalau saya yang menang gimana? Kalau saya yang menang? Abang maunya apa? Kalau saya menang gimana nih? Kalau saya menang ya udah Dr. Richard menghadiri salah satu acara Baku Hantam. Sama dengan menyebut saya juga. Saya kalah oleh Rudy Golden Boy gitu. Deal Dok ya? Deal ya? Oke. Oke. Deal ya? Kita nggak pakai duit, pakai laki-laki aja ya. Oke, gentleman agreement ya. Gentleman Siap. agreement ya. Oke, siap. Saya tunggu nih. Siap. Deal. Kalau Baku Hantam itu fighternya ada berapa, Bang? Fighter banyak sebenarnya, Dok. Anak ada berapa? Saya anak 2. Ada yang tinju juga? Mungkin nanti yang laki-laki lah. Umur berapa? Yang laki-laki 3, yang cewek tuh jalan ke 8. Oh. Yang laki-laki 3 tahun? 3 tahun. Oh. Anakku pengen ikut tandingin sebenarnya, Bang. Anak aku jago, Bang. Emang latihan? Latihan. Yang paling gede itu 12 tahun, 13 tahun latihan. Cuma begitu aku ngomong aku mau tandingin, maknya langsung bilang, jangan! Padahal itu untuk membentuk mental bagus sih Dok ya. Iya, aku pengen sih. Ya, yang setara aja, cari anak artis lain atau anak siapa kayak gitu punya kan. Iya. Kita adu. Ini aja. Wah, Aska kegedean gila. Bonyok. Kita cari lawan itu yang tahu diri lah. 12 tahun Dok. Anakku 12 tahun. 12 tahun. Jalan 13. Tapi dia udah latihan 3 tahun. Iya. Kenceng dia pukul. Mau menang nggak? Tentu aja, Bang. Lawan anaknya Paris nanti. Paris anaknya 13. Nggak apa-apa udah pukul. masih kesal Dok. Masih kesal Dok. Boleh juga, Bang. Masih Ya? kesal iya nanti. Anak Dr. Richard mengalahkan anak Iya. Paris Fernandes ya. Lu udah gue angkat jadi CEO kan gitu. Balas budi lah. Gitu Dok. Apa ini? Masih emosi Dok saya Dok, sorry. Kenapa? Masih emosi kenapa? Ya, Apa sih kata-kata Paris Fernandes yang menyakitin Bang Rudi? iya berani apa enggak itu. Ya, saya kan udah pensiun. Saya udah pensiun. Bilang ikut campur lah, lebay aja. Yang lainnya banyak kok ikut campur. Cuma kan dia Nurudino Party. Jadi dia harus call out saya kan. Menurut Bang Rudi, kenapa dia call outnya Bang Rudi? Kenapa nggak yang lain? Kan bisa call out Selos atau call out yang lain. Kenapa Bang Rudi? Charles kan udah nggak ditanggapin. Ya mungkin dia ngeliat saya sebagai salah satu yang ya paling aktif di combat sport ya kan. Ya dia butuh validasi juga ya kan. Dan saya mungkin dia mau merasa dia menjadi Jack Paul. Memanggil fighter-fighter MMA yang sudah lumayan berumur terus dikalahkan di tinju. Mungkin seperti itu maunya dia. Ini pertandingan imbang nggak sebenarnya menurut Bang Rudi? Kalau dari segi umur dan lain menurut saya masih imbang ini. Masih imbang. Masih imbang. Pertanyaan terakhir saya deh. Ya. Kenapa menurut Bang Rudi Selos tidak menanggapin call outnya Paris Fernandes? Seperti yang saya bahas di waktu itu ya, waktu saya tanggapi Paris ya. Bion kan lagi di atas. Masa ya dia menanggapi Paris, apalagi Paris ini sahabatnya yang istilahnya mengkhianati dia lah ya kan. Dengan menjadi CEO di HSS. Jadi ngapain dia menurunkan levelnya? Kalau dia kalah, ya Bion akan jadi bulan-bulanan juga kan. Ya dong. Paris emang lagi butuh exposure nih. Sekalian aja. Ya Charles gak mau lah, dia pinter lah. Sorry Dok ya. Kata timbang itu Bang. Siap. Saya harus baca itu kata tim Bang. Iya. Supaya nggak di baper yang di sebelah mana. Siap. Bukannya itu artinya takut. Gimana ya? Ya namanya kita Ya kan sedang... teman, semua teman. Sebelah sana teman, sebelah sini teman. Gue serba salah sih sebenarnya. Pemilik Holy Wing aja sudah salah. Bener siap juga. salah. Ya pasti dia mikir juga resikonya gede lah Dok. Kalau kalah, kalau tanding resiko gede. Dia juga mesti fokus untuk mempersiapkan diri dia. Ya kayak gini Dok, saya ditantang, di challenge. Akhirnya saya harus menghentikan beberapa acara Baku Hantam. Karena saya harus persiapan. Akhirnya bisnis Baku Hantamnya jadi tertunda gitu kan. Ya Charles kalau dia mau tanding, berarti Bion akan stop dulu. Atau kurang terfokus. Karena persiapan itu kan butuh waktu, butuh tenaga, energi dan lain-lain kan.
Kalau suatu hari nanti ada kesempatan rezeki Bang. Ya. HSS versus Beyond. Bang Rudi pegang siapa? Ya, Beyond lah. Beyond lah. Beyond dong. Ya, karena saya pegang HSS Bang ya. Oke.